Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga pada hari ini Allah memberikan kesempatannya, yakni kita bisa beraktivitas, kita bisa bertemu dengan kawan-kawan, kita bisa bertemu dengan keluarga, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jangan pernah lupa dan bosan yakni bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang-orang yang mampu bersolawat adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah, yakni hidayah mudah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya hidayah ini ada ada hal yang mempengaruhinya tentunya. Bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan yang baik, bagaimana kita menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga di situ Allah memberikan hidayahnya. Kalau kita berteman dengan orang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, yang memang banyak maksiatnya, banyak kesia-siaan yang dia lakukan, maka kita pun akan terbawa melakukan ketidakbermanfaatan itu. Ya. Nah, pada kesempatan hari Jumat ini, saya coba berbagi yang memang ini saya baca dari beberapa literasi, beberapa sumber, bagaimana kita menjalin koneksi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata menciptakan koneksi kepada Rasulullah, ya, selain memang itu hidayah dari Allah, ada beberapa yang bisa kita lakukan sebagai ikhtiar kita, sebagai usaha kita untuk dapat menghubungkan diri kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini ada beberapa poin yang bisa kita lakukan untuk menjalin koneksi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mana kita dapat mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Yakni kita bisa mulai dari mempelajari sirah an-nabawiyah. Dari mana sirah an-nabawiyah? Ini adalah sejarah yang memang mencerminkan daripada keseharian Rasulullah, kehidupan Rasulullah. Baik Rasulullah ketika kecil, baik Rasulullah ketika di Mekah, baik Rasulullah ketika hijrah, baik ketika Rasulullah di Madinah, baik ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, baik Rasulullah ketika berperang, dan lain sebagainya. Dari mempelajari sirah an-nabawiyah, kita akan mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang bisa kita lakukan juga di dalam mengenal Rasulullah adalah mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa ketetapan Rasulullah. Ya, makanya ketika seseorang mempelajari ilmu hadis, pasti dia akan mengetahui bagaimana membuat istinbat, ya, istinbat dari hadis itu. Karena membuat istinbat atau kesimpulan dari sebuah hadis itu membutuhkan ilmu, ya, bukan hanya sekedar tahu terjemahnya, bukan hanya sekedar paham arti dari redaksi hadis tersebut, tapi juga harus tahu ilmunya. Dengan mengetahui ilmu hadis, maka dia tidak akan salah dalam membuat kesimpulan sebuah hadis. Nah,
Inilah pentingnya ilmu dan pentingnya belajar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua setelah kita belajar mengenal Rasulullah adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana indikatornya? Yang pertama kita bisa meneladani akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah ini sangat mulia dan tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sudah benar bagi kita yang menjadikan Rasulullah adalah teladan kita, ya. Terus yang kedua, selain meneladani akhlak Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mengamalkan sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya mengucapkan salam, berwudu sebelum tidur, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Terus indikator yang selanjutnya mengikuti Rasulullah juga adalah mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, ya. Ibadah sunnah yang memang Rasulullah sudah mencontohkan, kita ikuti. Nah, mudah-mudahan dengan kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, kita selalu terkoneksi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus yang ketiga yang dapat kita lakukan sebagai ikhtiar kita menjalin komunikasi ataupun connecting kepada Rasulullah adalah mengamalkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ekspresi cinta kita kepada Rasulullah? Yang pertama kita bisa buktikan dengan cara memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apalagi menghidupkan hari Jumat. Hari Jumat ini memiliki amalan-amalan khusus yang memang itu hanya ada di hari Jumat, seperti membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak sholawat, menghadiri khutbah Jumat, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, untuk ikhtiar kita supaya selalu connect kepada Rasulullah adalah menjaga adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menjaga adab kepada Rasulullah? Menghormati nama dan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagaimana cara menghormati nama Rasulullah? Ketika kita mendengar, ketika kita membaca nama Nabi Muhammad, maka diakhiri dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau kita mendengar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini bagian dari menyambungkan diri kita untuk selalu connecting, terjaga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apalagi menghargai ajaran dan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana indikatornya? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Yakni dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang beliau contohkan dan beliau ajarkan kepada kita. Nah, selanjutnya untuk menjalin komunikasi kita juga adalah menyebarkan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai seorang Muslim tentu banyak mendengar apa yang menjadi pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, untuk menjaga konektivitas kita, connecting kita kepada Rasulullah, maka kita harus belajar menyebarkan apa itu pesan Rasulullah. Apa artinya? Maka segala sesuatu yang kita ketahui tentang Rasulullah, kita harus mulai menyampaikan kepada Rasulullah. Kita mulai menyampaikan kepada orang-orang yang belum tahu atau mengingatkan bagi mereka yang lupa atau lalai. Terus juga yang terakhir, yang selanjutnya adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Mengikuti kajian, pengajian, atau sebuah halaqah ilmu itu merupakan satu usaha kita agar kita selalu menghubung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkoneksi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya orang yang jauh dari majelis ilmu, apalagi majelis agama, ya, maka dia sedikit demi sedikit akan menjauh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus yang terakhir yang dapat kita lakukan untuk menjalin konektivitas kita kepada Rasulullah adalah dengan cara banyak-banyak berdoa kepada Allah agar
Agar apa? Agar Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk kita terus ingat kepada Rasulullah SAW dengan memohon syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat, dan juga kita memperbanyak yakni bersolawat, karena solawat itu bagian dari doa ya. Jadi kalau dibilang solawat itu bukan doa, nah ini salah besar ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini, bagaimana cara untuk membangun connecting kita kepada Rasulullah, bagaimana caranya supaya kita selalu ingat kepada Rasulullah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.